Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdi Hasan dengan NIM J1B023-174 dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nadiatul Islami dengan NIM J1B023-667. Saya Ruli Hestiana dengan NIM J1B023-179. Saya Nurita Sulmiati dengan NIM J1B023-10073. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang saluran irigasi yang ada di daerah kami. Irigasi adalah usaha untuk menambah kekurangan air dari pasokan hujan untuk pertumbuhan tanaman yang optimum. Tujuan utama dari irigasi dan drainase adalah untuk memastikan pengelolaan air yang tepat. Pertama, air dapat digunakan secara efektif dan efisien sehingga tidak ada pemborosan. Kedua, pembagian air dilakukan secara adil dan merata agar semua lahan mendapatkan pasokan yang sama. Ketiga, pemberian air dilakukan di tingkat petak tersier dengan cara, waktu, dan jumlah yang tepat sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dan yang terakhir, sistem ini juga bertujuan untuk menghindari akibat negatif dari kelebihan air, misalnya banjir atau genangan yang bisa merusak tanaman. Ruang lingkup irigasi tidak hanya sebatas mengalirkan air ke lahan pertanian, tetapi mencakup seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pembangunan, pengelolaan, hingga pemeliharaan jaringan irigasi agar distribusi air sesuai kebutuhan tanaman. Irigasi juga berperan dalam mengatur keseimbangan air, tanah, mengendalikan drainase, serta mendukung konservasi sumber daya air. Dengan pengelolaan yang baik, irigasi mampu meningkatkan produktivitas pertanian, menjamin ketahanan pangan, dan memberi dampak positif pada aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan di sekitar wilayah pertanian. Saluran irigasi yang menjadi objek pengamatan kami ini terletak di Kelurahan Turide, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan sumber air, saluran ini merupakan irigasi permukaan, yang mana sumber air berasal dari sungai. Berdasarkan aplikasi air, saluran irigasi ini merupakan irigasi genangan, di mana lahan untuk irigasi dibuat sistem genangan dengan dibatasi oleh bedengan. Berdasarkan status jaringan, irigasi ini merupakan irigasi desa. Berdasarkan tingkat teknis, irigasi ini merupakan irigasi semi-teknis. Dalam pengamatan kami, saluran irigasi ini mengalami sedimentasi, di mana terdapat endapan lumpur dan tanah. Debit airnya juga tidak banyak. Terdapat sampah-sampah tetapi tidak banyak. Untuk bangunan irigasi sendiri, bagian dinding dan dasarnya sudah dicor atau permanen. Hanya seperti yang dikatakan sebelumnya, terdapat endapan tanah dan dasarnya. Untuk menjaga fungsi saluran irigasi ini diperlukan kegiatan pemeliharaan berupa pengerukan endapan lumpur dan tanah pada dasar saluran agar aliran air kembali lancar serta kapasitas saluran optimal. Selain itu, perlu dilakukan pembersihan sampah secara rutin meskipun jumlahnya tidak banyak guna mencegah penyumbatan aliran. Karena dinding dan dasar saluran sudah permanen dengan cor, perbaikan struktural tidak diperlukan, namun pemantauan berkala tetap harus dilakukan untuk memastikan tidak ada retakan atau kerusakan. Dengan langkah-langkah ini, kualitas dan kuantitas aliran air dapat terjaga serta fungsi irigasi tetap optimal.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.